Halo, Assalamualaikum. Kali ini Ibu, Dita, dan Dito ingin membaca buku yang berjudul Sang Pemimpi Besar, ditulis oleh Maya Lestari dan diilustrasikan Valentina Kris Utami, diterbitkan oleh BIP. Kalau manusia hidup bersahabat dengan lingkungan, keseimbangan alam akan terjaga. Dikutip dari Hidayat Palaloi, ia adalah tokoh dalam buku ini, Sang Pemimpi Besar. Nih, ada siapa nih? Bapak-bapak dan daun. Daun-daun, betul. Daun. Ini sebuah cerita tentang seorang pemimpi besar bernama Hidayat Palaloi. Kisahnya dimulai di desa Bulete, tempat ia menghabiskan masa kecilnya. Desa itu terletak di pesisir, tak jauh dari hutan bakau. Ini ada apa ini? Ini ada yang jualan ikan nih. Tuh, ibu-ibu berdagang ikan, ada yang beli. Ini apa ini? Ini namanya tambak. Jadi ada kayak kolam buat ikan gitu besar. Terus ini ada namanya hutan bakau. Nah, ini baru pantainya, pesisir pantai. Saat kecil, Hidayat menemukan sesuatu yang spesial di antara bakau dan pantai. Ada hubungan indah di antara keduanya. Setiap kali ombak berdebur, akar-akar bakau akan menjadi perisai. Perisai ini melindungi pantai dari erosi. Iya, kalau ombak datang, nih akar-akar bakau ini akan jadi perisai. Mbak tahu nggak perisai itu apa? Tidak tahu. Perisai itu kayak penghadang gitu, kayak misalnya ibu pegang pegang bantal gitu kan, taunya adik mau lempar barang, ibu jadi ketahan kan, nggak jadi kena karena ibu memegang bantal kan. Nah, itu kayak perisai gitu, penahan. Suatu hari hutan bakau itu ditebang, tak ada lagi yang melindungi pantai dari ombak. Ketika air pasang, banjir melanda desa, hancurlah kolam-kolam ikan penduduk, termasuk kolam ikan milik keluarga Hidayat. Jadi ditebang pohon-pohon bakau, hutan bakaunya. Terus udah nggak ada lagi yang menjadi perisai penahan kalau ombak datang dari pantai. Langsung masuklah airnya itu ke dalam desa-desa. Bahkan kolam ikan yang tadi di pinggir-pinggir situ yang buat jualan tadi, ya kan, di awal itu juga jadinya kolamnya kena banjir. Ikannya kemana-mana deh. Ikannya pada mati. Hidayat sedih sekali, tetapi ia tidak bisa berkata apa-apa. Ia terus mengingat peristiwa banjir itu hingga dewasa. Oh, jadi ini Hidayat waktu kecil udah banjir, sampai dia gede sekarang masih banjir juga. Suatu hari ia mengunjungi temannya yang tinggal di pantai Tongke. Ia melihat hutan bakau di desa ini sudah rusak. Hutannya udah nggak ada sama sekali, hutan bakaunya udah langsung pantai aja. Hutan yang rusak itu membawa kembali kenangan pahit di masa kecilnya. Jika ini dibiarkan, desa ini akan lenyap di telan laut. Namun Hidayat bukan penduduk Tongke. Bagaimana cara mengajak penduduk menanam bakau ya? Gimana caranya ya, Mbak? Gak tahu. Kira-kira gimana ya? Ini Hidayat mengajaknya, yuk kita baca lagi yuk. Hidayat berdiskusi dengan teman-temannya. Mereka lalu menemukan solusi. Bagaimana kalau kita ajak mereka ngobrol sambil minum kopi? Aha, itu ide bagus. Penduduk Tongke suka mengobrol di kedai kopi. Di situ Hidayat mengajak mereka memperbaiki hutan bakau yang rusak. Kira-kira berhasil gak ya? Namun tidak semua orang setuju. Apakah nanti pohonnya bisa kutebang dan kujual? Tanya seorang petani kepiting. Maaf, tidak bisa, jawab Hidayat. Jadi apa gunanya aku menanam bakau? Tanya petani itu lagi. Oh, jadi dia merasa kalau saya udah tanam nanti saya bisa jual ya. Padahal maksudnya bukan untuk dijual. Upaya pertama Hidayat tidak berhasil. Ia mencari cara lain supaya para penduduk mau menanam bakau kembali. Saat berjalan di pantai, ia melihat beberapa anak mencari kepiting. Satu ide terlintas di kepalanya. Kira-kira apa ya? Tiba-tiba ada ide yang keluar saat melihat anak-anak megang kepiting. Menurut Mbak apa idenya? Belum tahu Mbak. Keesokan harinya, Hidayat bertemu teman-temannya lagi di kedai kopi.
Hidayat kini punya ide baru untuk membujuk mereka. Jika punya hutan bakau, kita akan punya banyak udang dan kepiting. Akar-akar bakau bisa menjadi tempat tinggal hewan. Daun bakau yang jatuh ke air akan menjadi sumber makanan. Gitu Mbak, kalau kita punya hutan bakau, nanti bakal banyak lagi udang dan kepiting yang datang. Yang tadi loh yang dimainin kakak-kakak sebelumnya. Yang kepiting itu tuh Iya, ember. iya betul. Terus akar-akar bakau ini jadi tempat tinggal hewan-hewan tadi, hewan-hewan kecil tadi di sini. Jadi banyak karena suka dengan pohon bakaunya nih. Karena ada kalau daun yang jatuh bisa jadi sumber makanan ikan-ikan. Yang paling penting, akar bakau akan menahan air laut. Air pasang tidak akan masuk ke perkampungan. Baiklah, mari kita coba. Seru penduduk bersama-sama. Jadi setelah udah dibilangin tadi, bakal jadi banyak udang dan kepiting, bakal jadi apa tadi? Selain udang kepiting, daunnya jadi buat makanan ikan. Jadi buat tidur ikan. Ketidur juga emang. Ya. Nah, warga jadi setuju karena yang paling penting tadi untuk menahan banjir. Hidayat dan penduduk Tongke-Tongke mulai menanam bakau. Setelah 1 tahun muncullah tuh tanamannya. Setelah 3 tahun udah mulai agak tinggi. Setelah 5 tahun jadi banyak nih akarnya, jadi semakin besar bakaunya. Dalam 5 tahun tanaman bakau yang mereka tanam bersama tumbuh tinggi. Hutan bakau pun membentang hijau di pantai Tongke-Tongke.